Cuman sekarang karena sudah menjadi seorang beauty queen itu semuanya harus diperhatikan. Karena kan sekarang udah menjadi pusat perhatian orang ya gitu. Mau kemanapun aku pergi itu pasti aku jadi center of attention-nya. Pada saat itu aku menyuarakan bagaimana keterbatasan dari background keluargaku yang semuanya polisi kebetulan. Saat itu ya udah dipatahin semua gembok koperku. Semua koperku, dan koperku tuh lumayan banyak, ada 6. Gede-gede semuanya. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama dengan mahasiswa Universitas Brawijaya yang lagi-lagi telah mengharumkan nama kampus di ajang nasional, yaitu dalam ajang Miss Mega Bintang Indonesia. Dan mahasiswa kali ini sudah hadir di tengah kita. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Dianka. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sangat bersemangat ya untuk kembali ke UBTV ini. Ya, jadi for your information teman-teman, jadi Dianka ini pernah bergabung bersama keluarga UBTV, magang betul, gitu ya, iya. di marketing dan juga sempat jadi salah satu host di program Sportholic. Boleh mungkin disapa pemirsa ala-ala Sportholic waktu itu gimana sih? Halo semuanya, hari ini kembali lagi bersama Dianka yang pastinya kita akan membahas seputar olahraga di Sportholic. Gitu, dulu ala-ala banget ya. Kangen banget ya sama suaranya Dianka. Khas luar biasa Dianka. Ini dari stasnya udah kelihatan nih, kayaknya Dianka baru aja membawa nama baik UB dan juga tentunya Jawa Timur dalam ajang Miss Mega Bintang dan mendapatkan top 10. Bukan cuman itu, ada 2 gelar lagi ya. Iya, Best betul. Cooking sama Best Catwalk On board. luar biasa. Kita harus bedah satu-satu dulu nih ya. Boleh. Apa sih awalnya kok Dianka memutuskan aku mau coba deh join di MBI? Di antara banyaknya sekarang pageant sudah hadir gitu ya di Indonesia. Kira-kira apa sih alasan Dianka memilih MMBI? Sebenarnya karena background aku kan emang terjunnya di dunia seni ya Kak ya, dan juga memang entertain itu passion aku banget, dan aku melihat bahwa ajang-ajang lainnya itu tidak selaras dengan passion aku gitu. Dan beauty pageant MMBI ini yang menurut aku paling oke, paling tepat karena memang concernnya itu di entertain. Jadi basicnya karena aku juga dulu magangnya juga di broadcasting gitu, jadi aku merasa bahwa platform ini tuh cocok banget untuk aku ikutin gitu. Selain aku juga pengen mencoba hal-hal baru gitu, karena kan selama ini aku ikutnya pageant gitu ya Kak. Kalau ini beauty pageant, so it's different ya. Gitu. I see. Ya aku sempat lihat di IG kamu pernah ikut kakak Mbak Yu juga. Iya betul. Dan beberapa duta lainnya. Jadi ternyata beda ya secara Beda. makna harfiahnya. Iya betul. Wow, ini insight baru juga nih buat aku dan para penonton. Ternyata pageant dan beauty pageant adalah 2 hal yang berbeda. Berbeda. I see. Oke. Nah, berarti prosesnya Dianka ini apply dulu di provinsi, baru nanti dipilih untuk nasional atau gimana nih ceritanya? Jadi kita bedah dari tarik ke belakang dulu ya Kak ya. Jadi dulu aku itu ikut tourism ambassador itu di Kota Malang dulu. Terus aku cobain di Kabupaten Malang, terus baru naik lagi coba beauty pageant yang itu berbeda dengan pageant ya, seperti yang aku bilang tadi. Itu naik ke beauty pageant itu tingkatnya provinsi Jawa Timur. Terus after itu aku dapat juara 3, second runner up, dan ternyata aku di handpick oleh Kak Ivan Gunawan dapat yang namanya wild card. Pada akhirnya aku berangkatlah ke nasional itu mewakili Jawa Timur 3. Gitu. Ngomong-ngomong wild card, aku sempat lihat banyak yang bilang kamu nih kayak kuda hitamnya Jawa Timur. Gimana nih tanggapannya? Dapat banyak gelar seperti itu. Sebenarnya apa ya? Aku nggak expect juga kalau gelar itu disematkan ke aku ya, kayak dark horse gitu kan orang-orang bilangnya ya. Aku merasa bahwa ya selama ini aku biasa aja sih. Aku jadi diriku sendiri aja dan aku ngikutin alurnya aja seperti apa, karena ini beauty pageant pertama aku gitu kan. Jadi ya aku merasa agak kaget juga ketika gelar itu disematkan ke aku gitu loh Kak. Cuman ya ada senangnya juga, ada kagetnya juga, ya campur aduk lah semuanya. Luar biasa. Nih berarti para pageant lover ngelihat adanya potensi nih di diri Dianka. Alhamdulillah ya Kak ya. Mantap banget. Nah, Dianka sendiri selain top 10 di nasional juga jadi best catwalk, yang itu kayaknya jadi banyak perbincangan juga nih ya.
kalau ngeliat komen-komennya, wah Dianka ini bener-bener relax waktu jalan, apa segala macam. Ini apakah memang ada background dari Dianka sendiri sebelumnya mungkin terjun di dunia modeling atau seperti apa ceritanya? Kebetulan memang aku itu di salah satu agensi modeling di Kota Malang ya Kak ya. Memang sudah kurang lebih 2 tahun di agensi itu. Jadi memang basicnya memang modeling dan kerjaan sampingan selain kuliah juga modeling gitu. Jadi ya sudah terlatih lah gitu. Cuman ya cukup challenging juga ketika pada saat itu on board glam itu kan kita catwalk di atas kereta yang lagi berjalan ya Kak ya. Dan itu kecepatannya ya seperti apa sih, kereta yang cepet banget gitu loh. Dan itu ya cukup challenging lah pada saat itu. Dan beda sama catwalk pada umumnya nggak ada Iya, properti ya. betul. Ngeliat gayanya Dianka ini, ini yang lagi ditayangkan sekarang beda banget ya pose-nya. Tatapannya yang begitu tajam. Ini ada teorinya sendiri ya dalam dunia modeling atau seperti apa nih? Sebenarnya ada sih yang kayak eye contact gitu ke kamera gitu Kak. Cuman kalau ini sih memang mungkin basicnya mata aku emang udah tajam ya. Jadi aku sampai digelarin orang itu Sembah Ibu Tiri gitu. Karena mataku ini sangat-sangat tajam, dan karena base catwalk ini ya pada akhirnya tuh aku disematin Sembah Ibu Tiri dan Walk Ibu Tiri gitu. Ada-ada aja. Ada-ada aja memang, betul. Wah, ini seru banget nih, apalagi waktu tadi kamu pegang kursi yang tadi. Iya, itu yang dinotis orang-orang sih Kak, kayak kok bisa sesmooth itu ya gitu kan. Cuman itu terjadi aja gitu. Keren banget. Mantap. Ini baru salah satu. Nah, ini waktu di nasional ya? Iya, yang ini waktu grand final. Cakep banget. Pas sesi evening gown itu di top 10. Jadi yang berkesempatan di evening gown itu hanya top 10 saja gitu. Jalannya bisa santai, berlenggak-lenggok seperti ini. Ini sebelum ke nasional, apakah sempat latihan dulu atau karena sudah sebelumnya punya basic modeling jadi ya, langsung aja go? Kalau kita prepare ke nasional tuh pasti ada ya, walaupun gimana pun juga seorang model pasti harus tetap dilatih. Berlatih itu nomor satu ya, kayak biar tetap bagus, terus juga makin bagus gitu. Dan apalagi sebenarnya modeling dan juga beauty pageant itu worknya sangat berbeda gitu, totally different gitu. Karena kalau model itu harus yang kayak yang di kereta tadi tuh model banget gitu. Cuman pas yang di grand final ini tuh ada lekukan-lekukan yang harus diperlihatkan, ada keanggunan yang perlu ditonjolkan. Itu yang ciri khas dari beauty pageant, makanya itu harus dilatih. Dan ya aku latihannya lumayan lama sih Kak, mesti prepare aku ke nasional itu 2-3 bulan lamanya gitu. Luar biasa. Di balik ibaratnya orang ngeliat di IG-nya keren-keren, ternyata ada berdarah-darahnya juga ya di belakang latihannya. Mantap banget. Nah, ini membawakan karya dari desainer siapa nih gaunnya? Yang ini aku bawain karya dari desainer Jakarta, namanya Cilinda Mulia. Jadi ini bajunya totally kristal ya semuanya gitu. Dan ini tuh berbeda dengan baju preliminary aku pada saat tanggal 12-nya. Jadi final ini tanggal 19 waktu itu. Oke. Ini berat nggak nih kalau isinya kayak dari permata? Lumayan ya kayak. Cuman ini membantu aku berjalan gitu loh. Karena kan dia berat ya. Jadi enak banget ngebawain bajunya gitu. Dan juga nggak susah aku jalannya karena cuttingannya juga disesuaikan dengan badanku juga sama Cilinda Mulia. Wow, ini aku kalau lihat heelsnya juga kayaknya nggak yang 5 cm nih. Ini berapa cm ini Dianka? Yang ini waktu itu 15 cm sih, karena kita di sana minimal harus 12, nggak boleh di bawah itu. Gitu. Luar biasa, beauty is pain is real gitu ya ternyata. Betul. Keren. Cantik banget nih Dianka. Ini aku masih banyak hal yang penasaran ya sama MMBI. Karena selain kita ngelihat glamornya acara Grand Final, kalau ditarik ke belakang tentu ada rangkaian-rangkaian ya sampai Dianka juga dapat best cooking gitu ya. Iya, betul. Apa aja sih kegiatannya? Jadi mungkin boleh diceritain dari provinsi dulu deh. Itu kayak gimana sih awal mula mungkin apply-nya ada seleksi apa dulu dan lain sebagainya. Jadi kalau di Jawa Timur pada saat itu MMBI Jawa Timur itu kita ada psikotes juga. Jadi pada saat itu memang Jawa Timur yang hanya memberlakukan psikotes untuk tes MMBI regional. Gitu, jadi ada psikotesnya juga, terus kita juga ada yang tes catwalk, terus tes bakat juga. Pada saat itu audisi lah rame-rame, terus ada juga audisi offline dan juga online. Kebetulan aku audisi offline-nya pada saat itu. Terus ya udah after itu keseleksi, dapat 9 finalis. Kita grand final di High Five Lounge waktu itu, terus langsung karantina di Fasa dan juga di Asen pada saat itu di Malangnya. Jadi ada di 2 kota gitu loh Kak. Di Surabaya iya, juga. Surabaya juga, di Malang juga gitu. Terus habis itu grand final. Setelah itu ya barulah wildcard itu tadi yang aku bilang. Terus ya udah lanjut ke nasional. Di nasional itu rangkaiannya sangat banyak sekali karena jujur karantinanya lama banget ya Kak ya, 2 minggu.
2 minggu lebih deh kayaknya, dari tanggal 3 sampai tanggal 20 tuh baru pulang. Luar biasa kan kayak. Berarti dalam keadaan cuti kuliah nih, libur sebentar lah. Libur sebentar lah. Sebentar lah ya, 2 gitu. minggu ini. Iya, jadi memang selama itu tuh Kak Igun sebenarnya pengennya melihat anaknya ini seperti apa karakternya. Karena kan kalau kita menjadi orang lain secara pura-pura kan nggak akan bertahan lama ya Kak ya. Gitu. Jadi selama 2 minggu itu kita dilihat bagaimana aslinya kita, seperti apa karakternya, sifat aslinya, bagaimana cara berbaur ke orang lain, baik itu panitia atau yang bukan panitia gitu. Dan selama di sana ya rangkaiannya banyak banget ya, kayak ada lomba-lomba mini challenge lah gitu, seperti yang aku itu ikutin itu cooking competition itu with Justus Steakhouse yang ada di Jakarta. Terus juga kita ada fashion show juga di Jogja karena waktu itu karantinanya di Jogja dan juga di Jakarta gitu. Jadi emang banyak mini challenge yang sebenarnya seru banget sih Kak, dan semuanya itu berkesempatan sama, memiliki peluang yang sama untuk menang di setiap mini challenge-nya gitu. Wow, sambil jalan-jalan ya. Betul. Dari Malang ke Jogja ke Iya. Jakarta. Ini ngomong-ngomong Dianka emang suka masak atau jangan-jangan punya background belajar masak sebelumnya? Kebetulan memang aku senang masak sih Kak gitu, dan pada saat itu pas disuruh untuk ikut kompetisi itu kan dipilih ya kayak beberapa orang kandidatnya tuh sekitar 8 dibagi menjadi 4 kelompok jadi 2-2. Waktu itu aku kebetulan sama Lampung 1, winnernya Lampung jadi 1 kelompok dan menanglah kita sebagai pilihan Kak Igun gitu. Masak apa gitu? Masak spaghetti carbonara waktu itu ala Justus Steakhouse. Jadi berbeda gitu resepnya Kak daripada spaghetti carbonara pada umumnya gitu. Ternyata ada bumbu-bumbu rahasia gitu. Aduh, pingin nih kapan-kapan dimasakin sama Dianka. Boleh, cus Kak langsung. Oke, baik. Nah, kita masih mau ngobrolin soal rangkaian dari MMBI sendiri. Tentunya sebelum persiapan ke nasional banyak support misalnya dari desainer-desainer provinsi yang juga support Dianka, atau seperti apa nih untuk kostumnya selama bertanding di nasional? Alhamdulillah semuanya itu disupport ya Kak ya. Jadi memang ada desainer Malang, desainer Surabaya juga yang support berbagai macam bajunya, mulai dari daily dan juga acara-acara yang memang krusial seperti itu ya, kayak preliminary, grand final gitu. Dan juga ada culture festive yang baru diadakan tahun ini. Jadi itu mengangkat bagaimana suatu daerah ini memperkenalkan daerahnya, tapi itu bukan national costume. Terus gitu. apa dong? Jadi lebih ke batik gitu Kak, mengolah bagaimana batik itu ditampilkan secara glamor gitu, tapi bukan juga national costume yang terlalu heboh atau terlalu ya banyak pernak-pernik gitu, enggak juga gitu. Jadi dibikin lebih simple tapi tetap glam. I see. Aku jadi keinget awal tadi Dianka bilang outputnya ini memang lebih kepada terjun ke dunia entertain seperti itu. Berarti ini nanti teman-teman memang sudah diarahkan sama manajemen, kayak misalnya yang suka di bidang broadcasting misalnya jadi presenter atau apa sebagaimana sih dari arahan yayasan kepada para pemenang yang ada baik di provinsi ataupun di nasional ini. Sebenarnya kita dikasih kesempatan dan juga peluang ya kayak, maksudnya kita diberikan ini loh ada relasi, ini loh ada link, kalau kamu memang minat di sini ayo kita bantu, ayo kita jembatani lah bahasanya gitu. Iya sih. Kalau biasanya pageant yang di daerah kan ada proker-proker gitu ya. Nah kalau di MMBI sendiri tuh kira-kira kegiatan seperti apa setelah disematkan gelar selama 1 tahun ke depan, teman-teman kayak gimana di sana? Kalau untuk yang top 6 yang nasional ya Kak ya, mereka itu kan punya fokus yang masing-masing. Jadi ada yang dikirim ke World Top Model, ada yang dikirim ke Miss Grand, Miss Planet, Miss Elite, dan juga Miss Eco. Itu memang concernnya itu berbeda-beda gitu. Jadi ya memang yayasan sudah mengatur mereka itu masing-masing. Cuman kalau yang di provinsi itu kita sejauh ini masih kayak attending, masih juga menyuarakan beberapa hal tentang ya mungkin woman empowerment moment gitu-gitu ya. Jadi kayak belum terlalu banyak lah proker-proker yang ada gitu sebenarnya kalau untuk di provinsi sendiri gitu. I see. Tadi sempat juga disinggung soal JFW gitu ya. Nah, berarti Dianka beserta teman-teman juga show di sana membawakan pakaian dari desainer atau gimana nih ceritanya? Kalau JFW sendiri sebenarnya itu menjadi suatu peluang baru ya Kak ya, karena memang basicnya kita sudah terjun di MMBI itu biasanya kan pasti sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas gitu kan, dan jadi peluangnya akan jauh lebih besar. Nah maka dari itu sebenarnya yayasan tuh memberikan kesempatan dan juga dorongan untuk ayo coba tes JFW. Jadi pada saat ini teman-teman dari MMBI seluruh Indonesia itu lagi mencoba peluang ini, siapa tahu tembus, siapa tahu lolos gitu. Dicoba dulu aja kan Kak. Positive vibe banget loh Dianka ini. Kira-kira kamu merasakan suatu perbedaan nggak before and after join MMBI ini?
Oh, sangat ya kayak mulai dari pengalaman gitu itu sangat mempengaruhi banget kehidupan sehari-hari aku juga yang tadinya nggak pernah terjun beauty pageant, yang nggak pernah terlalu memperhatikan penampilan yang harus harus maksimal ya head to toe ya kalau bahasanya gitu kayak biasanya tuh aku biasanya kayak terlalu tomboy gitu lah kak, Oh kayak iya. santai aja pakai jaket kulit pakai celana Oh. kargo, maksudnya kayak yang anak kuliah pada umumnya gimana sih kak gitu kan, yang santai aja gitu loh, toh gue cuma mau kuliah juga gitu kan. I see. Cuman sekarang karena sudah menjadi seorang beauty queen itu semuanya harus diperhatikan karena kan sekarang udah menjadi pusat perhatian orang ya gitu, mau kemanapun aku pergi itu pasti aku jadi center of attentionnya I gitu. see. Jadi itu yang berubah sih. Sekali berkompetisi selamanya memegang Betul, amanah itu iya. ya. Dan untungnya cocok juga di akunya gitu loh kak. Kayak aku menerima juga dengan terbuka gitu ya. Pada akhirnya aku bisa membiasakan itu di kehidupan aku sehari-hari gitu. I see, luar biasa nih. Oke, Dianka. Nah, selama di acara Grand Final, kapan sih acaranya waktu itu? 19 Mei untuk grand finalnya 19 di Istora Mei di sana. Senayan. Dan kamu mendapatkan kesempatan untuk menjadi top 10 dan tidak semuanya ya tentu Iya. mendapatkan kesempatan itu. Apa yang di-challenge saat itu? Apakah ada speech khusus atau mungkin pertanyaan dari juri yang mungkin bisa di-share nih kepada pemirsa? Jadi pada saat itu memang setelah terpilih top 20 dulu ya kak awalnya. Top 20 itu kita membawakan ya culture festive itu tadi. Jadi dilihat nih bagaimana cara pembawaannya dan segala macam. Terus akhirnya dikerucutkan lagi menjadi top 10. Akhirnya setelah top 10 itu barulah ada speech di sana gitu. Dan dari speech itu yang pada akhirnya dikerucutkan lagi menjadi top 6. Dapat pertanyaan apa Dianka waktu itu? Sebenarnya itu nggak pertanyaan, cuman kita dibebaskan aja kita mau menyuarakan apa. Pada saat itu aku menyuarakan bagaimana keterbatasan dari background keluargaku yang semuanya polisi kebetulan. Oh, pantesan agak tomboy. Iya betul. Makanya terus itu kan sangat challenging ya kak untuk aku bisa menggebrak gitu kan, bahwa aku pengennya ke dunia seni dan sangat berbeda sekali dengan dunia militer yang diterapkan oleh orang tua aku dari kecil gitu. Jadi itu menurut aku suatu keterbatasan juga karena dengan background keluarga aku yang orang tua aku dua-duanya polisi itu kan agak susah ya kak untuk memberikan aku waktu untuk menemani kayak ayo lomba model, ayo lomba ini kan agak susah. Dan itu yang aku suarakan bahwa keterbatasan itu bukan menjadi sesuatu penghalang untuk aku ngejar mimpi aku dan passion aku di dunia seni gitu. Wow, boleh nggak kasih spoiler dikit waktu itu sepenggal aja apa yang kamu sampaikan di speech tersebut? Aku bilang di speech itu limitation shall not break our spirit to reach our dream. So for their sister in the world, keep on dreaming, keep on fighting, cause we can. Aku bilang gitu sih. Ya itu kurang lebih ya, karena pada saat itu juga spontan karena menyuarakan apa yang pengen disuarakan pada saat itu. Gitu. Mantap banget. Nah kira-kira gimana nih waktu tahu Dianka mengambil pengen karirnya di dunia entertain, keluarga gimana nih respon pertama kali kayak loh kok gitu? Gimana tuh? Kira-kira? Pasti kaget ya ke awalnya karena dulu itu kayak underestimate lah orang tua kayak kamu ngapain di dunia seni ini, emang kamu mau jadi apa, dapat apa gitu kan. Maksudnya yang pasti-pasti aja udah keluarga besar semua karena kakek, om, papa, mama kan semua polisi. Jadi sangat-sangat pure blood ya kalau kata orang ya gitu. Jadi ya dulu itu aku yakinkan kalau memang apa yang aku jalani ini benar dan juga ada hasilnya gitu kan. Akhirnya ketika aku merantau ke Malang, aku benar-benar menggeluti dunia modelku, dunia seniku, dan untungnya kan dari beberapa pekerjaan yang memang selaras dengan passionku ini tuh dapat income juga. Dan aku membuktikan dari situ ini loh mapa hasilnya, dan mereka akhirnya support. Oh iya, benar nih jalan yang anak saya ambil gitu. Akhirnya ya udah sampai sekarang alhamdulillahnya disupport. Ih mantep banget. Gitu. Nah kalau Dianka sekarang kesibukannya selain menjabat di MMB ini juga kuliah, apa mungkin ada kesibukan lainnya juga yang saat ini sedang digeluti? Kalau saat ini Dianka memang lagi fokus untuk skripsian ya kak, karena memang sudah mahasiswa semester akhir, jadi harus memprioritaskan pendidikan juga gitu. Dan mungkin after ini nanti bisa untuk melanjuti S2-nya gitu, karena memang aku pengen concern di pendidikan juga gitu. Walaupun looknya cantik, looknya beauty queen gitu ya, tapi otaknya juga harus ada isinya say gitu. Mantap banget. Dianka ini jurusannya divisi apa nih? Komunikasi kebetulan. Komunikasi. S2-nya mau selaras juga? Mau selaras juga. Komunikasi juga. Mantap, kita doakan ya Dianka. Amin, semoga doakan lancar ya semuanya. teman-teman. Nah, setelah berkompetisi di nasional, kira-kira ada kepikiran nggak? Aku mau coba peruntungan di ibu kota gitu. Mungkin sekalian S2-nya ngambil di sana sambil mungkin meniti karir di sana atau gimana nih kira-kira?
Rencana itu ada ya Kak, cuman kembali lagi ke Tuhan ya, akankah itu terrealisasikan apa tidak gitu. Cuman keinginan aku ya pengennya ke ibu kota gitu, melanjutkannya di sana karena mungkin memang sambilan kerja nantinya mungkin ya ketika aku melanjutkan S2-nya gitu. I see. Kalau terkait karir, orang tua ada ini nggak campur tangan kira-kira mungkin sudah tahu oke sekarang di dunia entertain kira-kira next apa gitu, atau orang tua sudah percaya nih terhadap Dianka setelah adanya banyak pencapaian sampai di titik ini? Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah pernah dibahas juga dengan orang tua kan Kak. Memang orang tua itu menyerahkan semuanya kepada aku gitu. Jadi kayak ya udah Kak, nggak apa-apa, apapun jalan yang kamu ambil, papa mama yakin itu jalan yang terbaik dan ya wes monggo gitu. Orang Jawa tuh. Ada keturunan Jawanya. Karena aku mewakili Jawa Timur Kak, karena see, memang orang betul. Jawa. Mantep. Seru banget ya punya orang tua yang sangat suportif seperti itu. Mantap. Nah, kalau Dianka dengan berbagai kesibukan tuh punya tips and trick nggak sih? Misalnya teman-teman yang juga ya nggak sesibuk Dianka sih, tapi kadang suka bingung gitu ya ngatur waktu. Dianka punya cara tersendiri nggak nih? Kalau aku pakai skala prioritas ya Kak. Jadi memang itu yang aku terapin juga dari dulu. Jadi ketika ada dua hal yang harus dikerjakan berbarengan, aku lihat dulu nih mana yang paling penting, yang mana yang paling sangat berpengaruh di waktu dekat gitu. Jadi itu yang akan aku prioritaskan. Biasanya itu seperti itu sih aku ngatur waktunya gitu. Jadi semuanya tetap bisa dikerjakan, tetap bisa selesai juga. Karena kan beberapa kegiatan aku tuh juga nggak yang semuanya deadline itu barengan. Di detik itu harus selesai semuanya tuh enggak gitu loh. Jadi kayak hari ini deadline-nya, besok ada lagi gitu. Jadi yang diprioritaskan yang paling dekat dulu dan yang paling penting dulu juga gitu. Dianka ada nggak cerita yang kayak nggak bisa dilupain banget nih dalam proses untuk meraih gelar top 10 dari MMBI ini? Wah, banyak ya. Boleh lah Banyak sekali. satu. Ini memorable yang duka atau suka ya Kak ya? Boleh dua-duanya. Boleh Yang dua-duanya. duka dulu kali ya. Duka dulu ya. Duka dulu. Waktu itu pas perjalanan ke nasional itu di karantina, sempat koper aku itu nggak bisa kebuka dan kunci koperku tuh semuanya hilang. Iya, itu hilang banget semuanya dan aku nggak tahu itu kemana. Akhirnya ya lumayan panik juga karena pada saat itu waktu udah nunjukin jam 7 dan kita udah harus turun, udah harus cabut ke venue lainnya gitu kan bareng sama queen-queen yang lainnya. Tapi aku belum prepare sama sekali, belum make up, belum segala macem lah pokoknya gitu. Dan itu yang menurut aku kayak aduh ini kok sial ya, aku kok apes ya gitu kan. Pada akhirnya ya aku konsul sama timku, akhirnya timku bilang untuk panggil teknisi hotel. Pada saat itu ya udah dipatahin semua gembok koperku, semua koperku, dan koperku tuh lumayan banyak, ada 6 gede-gede semuanya. Itu yang paling memorable sih Kak gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya dipanggil teknisi hotel itu kebuka lah. Akhirnya aku bisa prepare ya, aku izin sih kayak Kak telat dikit ya gitu. Tapi apapun yang terjadi gimana caranya tetap on time ya? Tetap harus gitu, karena memang aku izin itu pun ternyata aku masih keburu Kak gitu loh. Alhamdulillah banget sih. Oke, ini Gitu. cerita yang nggak banyak orang tahu ya. Iya betul. Aku aja shock dengernya. 6 koper dijebol semua. Iya, dijebol Pulangnya semua. Gimana? Itu kan jadi pikiran juga kan. Disolasi atau diapain? Beli koper baru sih. Oh, betul, sangat Itu. smart kalau itu. Kalau cerita yang happy, Kalau cerita happy-nya aku memorable sih ketemu sama orang-orang baru sih Kak. Itu yang memorable banget. Maksudnya kita di sana itu aku kan ber-49 ya di sana itu. Udah mirip JKT48 ya. Tapi nambah 1 gitu. Nah, di 49 itu kan bagaimana caranya aku menyesuaikan dengan karakter orang yang berbeda-beda ya Kak ya. Beda kepala, beda isi otak, beda karakter, pembawaan dan juga logat-logat dari mereka yang berbeda daerah gitu. Itu menurutku kayak sesuatu yang menyenangkan sih menurut aku, bukan kesusahan gitu. Jadi kayak aku senang ketemu sama orang baru dan basicnya aku senang belajar hal baru. Jadi ketika ketemu 48 lainnya itu benar-benar suatu momen yang sangat memorable lah menurut aku, dan itu versi sukanya ya gitu. mantap. Dan MMBI ini kan identik dengan Kak Ivan Gunawan gitu Iya. ya. Apa nih yang mungkin petuah-petuahnya yang selalu diingat sama Dianka sampai sekarang? Wah, ini nih alasan yang paling pas kenapa akhirnya join MMBI. Karena Kak Ivan itu selalu menekankan untuk jadi diri kamu sendiri. Gapailah mimpi kamu, make yourself famous kalau ada hashtag dari Kak Igun itu, dan tetap jadi diri kamu, gapailah mimpi kamu karena sesuatu itu nggak ada yang nggak mungkin gitu. Dan itu yang membuat aku kayak oh iya ini adalah platform yang tepat buat saya mengejar mimpi saya gitu. Mantap banget. Nah, Gitu. ini mungkin last question buat teman-teman nih pemirsa atau teman-teman yang mungkin masih bingung arah gitu ya.
mungkin nentuin dreamsnya aja belum gitu ya, masih mencari jati diri, kira-kira mereka nih harus ngapain dulu sih, Dianka? Kalau ini pesan ya judulnya kayak aku berpesan buat teman-teman semuanya, kalau kalian punya mimpi, baik itu mimpi kalian di bidang akademik, non akademik, kalian terus kejar, terus percaya bahwa ada jalannya. Dan kalau kalian misalnya belum tahu nih mimpi kalian di bidang apa, terus dicari, gali terus potensi diri, dan kalian harus tekankan bahwa percaya diri itu adalah nomor 1 dan paling penting. Gitu sih Kak. Mantap, Gitu. luar biasa. Memang Jawa Timur nggak salah nih ya, membawa Dianka sampai akhirnya menjadi top 10 di nasional. Luar biasa. Semoga prestasinya juga nular ke teman-teman semua yang nonton, termasuk positive vibes-nya. Kita di studio ini semua rasanya jadi ikut happy nih. Kalau narsumnya happy, membawa suasana yang menyenangkan, jadi kita juga ngobrolnya asik banget Asik ya. Gak kerasa 30 menit kita udah Iya, ngobrol-ngobrol betul banyak. banget. Kita doakan semoga apa yang sedang direncanakan dilakukan Dianka juga sukses selalu, dan kita tunggu nanti ke depannya Dianka mau ngasih kejutan-kejutan apa nih di masa depan. Oke. Terima kasih Kak. Siap. Dan teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton di episode kali ini. Semoga kalian terinspirasi dan melakukan aksi nyata, bukan hanya sekedar nonton ya. Dan kita masih akan ngobrol-ngobrol di episode-episode berikutnya. Bye-bye, sampai jumpa.